I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Yaitu biografi Sheldon. William Herbert Sheldon lahir pada tahun 1899 di Warwick, Rhode Island. Sheldon memiliki hubungan yang erat dengan ayahnya yang merupakan seorang naturalis dan peternak yang mempengaruhi pandangan Sheldon mengenai manusia. Sheldon meraih kelas BA dari Brown University, Colorado dan gelar PhD dari Universitas Chicago. Setelah menyelesaikan studi kedokteran, Sheldon diangkat menjadi guru besar di University Wisconsin dan melanjutkan studinya pada bidang psikiatri. Karya Sheldon mengidentifikasi dan menjelaskan sifat dan perilaku manusia dalam kaitannya dengan komponen tubuh manusia. Selanjutnya ada psikologi konstitusi masa lalu. Yang pertama ada teori Hippocrates, yaitu konstitusi humor. Hippocrates yang umumnya dianggap sebagai bapak ilmu kedokteran modern juga dianggap sebagai pelopor psikologi konstruksi. Hippocrates mengemukakan 2 kelompok fisik manusia. Yang pertama fisiknya kekar berotot dan kuat. Yang kedua kurus dan lemah. Hippocrates juga berpendapat bahwa di dalam tubuh manusia terdapat sifat-sifat tanah yang mendukung sifat kering, api yang mendukung sifat panas, udara yang mendukung sifat dingin, dan air yang mendukung sifat basah, yang didukung oleh cairan yang ada di dalam tubuh manusia. Yang pertama bisa kita lihat di tabel, yaitu yang pertama preponderen, yang kedua ada tipe kepribadian, selanjutnya ada gambaran umum. Yang pertama ada yellow bill, tipe kepribadian yaitu kolerik. Gambaran umumnya atau sifatnya itu adalah bergairah, impulsif, antusias, dan optimis. Yang kedua ada black bill. Black bill itu empedu hitam. Tipe kepribadiannya itu melankolik. Gambaran umum atau sifatnya itu seperti pesimis dan depresif. Yang ketiga ada plekma atau lendir. Tipe kepribadiannya yaitu plekmatik. Gambaran umumnya atau sifat umumnya yaitu tenang, kalem, dan setia. Yang keempat ada blood atau darah. Tipe kepribadiannya adalah sanguinik. Gambaran umumnya itu yaitu hangat, ramah, periang, emosi yang ekspresif. Yang kedua ada pendapat dari Franz Joseph Gall, yaitu psikologi frenologi. Pada abad ke-17, Franz Joseph Gall bersama ahli lain yaitu Johann Friedrich Spuzheim mengembangkan frenologi. Beberapa hal dari gagasan Gall adalah otak merupakan organ untuk berpikir. Pikiran merupakan kumpulan berbagai unsur, kemampuan atau potensi bawaan. Potensi yang berbeda-beda dalam otak menempati bagian tertentu. Bentuk otak ditentukan oleh perkembangan berbagai organ yang ada dalam otak tersebut. Tengkorak terbentuk mengikuti otak sehingga dataran otak dapat dibaca sebagai indeks sikap dan kecenderungan psikologi. Menurut Gall, terbentuknya kepribadian seorang dapat ditelusuri dari perkembangan tengkorak dengan segala isi yang ada di dalamnya termasuk otak. Selanjutnya yang ketiga yaitu Ernest Kretschmer, yaitu konstitusi fisik. Sebagai seorang psikiatri, Kretschmer lambat laun menyadari adanya hubungan antara bentuk tubuh tertentu dengan 2 macam gangguan mental, psikotik manis, depresif atau emosi yang berubah-ubah ekstrim, dan skizofrenia atau emosi datar, menarik diri, delusi, dan halusinasi. Kepribadian statis Sheldon. 1. Somototip. Dalam teori Sheldon dikemukakan bahwa struktur jasmani merupakan yang utama berpengaruh terhadap tingkah laku manusia. Dalam hal ini, komponen jasmani diwujudkan dengan beberapa kelompok somototip tubuh manusia. Yang pertama, ada endomorfi. Endomorfi merupakan bagian tubuh yang berkaitan dengan pencernaan makanan. Dalam ilmu biologi, endomorfi berasal dari lapisan terdalam pada embrio dan setelah berkembang akan menjadi bagian-bagian penting pada sistem pencernaan makanan. Tubuh yang endomorfi memiliki kecenderungan mudah menjadi gemuk, sementara tulang dan ototnya kurang berkembang.
Ciri-ciri yang tampak pada tubuh endomorfi adalah gemuk, lembut, dan berat badannya tinggi. Nah, lalu yang kedua adalah mesomorfi. Menurut ahli biologi, bahwa komponen mesomorfi berasal dari mesoderm, yaitu lapisan tengah embrio yang kemudian berkembang menjadi otot persendian dan sistem sirkulasi. Tubuh yang mesomorfi ditandai dengan wujud yang segi-segi, keras, kokoh, tahan sakit, sehingga cocok untuk melakukan kegiatan fisik dan penjelajah. Dan yang terakhir adalah ektomorfi. Disebutkan dalam ilmu biologi bahwa ektomorfi berasal dari ektoderm, yaitu lapisan terluar embrio yang berkembang menjadi sistem kulit dan syaraf. Untuk mengenali tubuh yang ektomorfi, ciri-cirinya yaitu bentuknya tipis, tinggi, dan ototnya lemah. Tipe tubuh ini paling peka terhadap stimulus dan mempunyai perangkat peralatan yang berat untuk berkompetisi dalam hal kekuatan fisik, seperti lomba olahraga, misalkan tarik tambang atau lari. Yang kedua adalah komponen fisik sekunder. Somototip sering tidak dapat menjelaskan tubuh yang kombinasi komponen-komponen dasarnya itu ganjil. Misalnya perempuan langsing tetapi kakinya itu besar dan pendek. Sheldon menjelaskan gejala ini melalui komponen fisik sekunder, yakni yang pertama adalah displasia. Displasia merupakan ukuran seberapa jauh tiga komponen primer yang muncul tetapi tidak konsisten pada bagian tubuh yang berbeda. Misalnya kepala besar mengikuti somototip ektomorfi, tetapi rongga dadanya itu mengikuti endomorfi, atau lengannya itu bentuknya mesomorfi. Nah, Sheldon membagi tubuh manusia menjadi 5 bagian. Yang pertama kepala, dada, tangan, kaki, dan perut. Nah, masing-masing itu dapat ditentukan melalui nilai somatip primernya. Dan displasia adalah jumlah perbedaan nilai somatip pada kelima bagian tersebut. Nah, lalu yang kedua adalah ginandromorfi. Nah, gina artinya adalah perempuan dan andro artinya adalah laki-laki. Jadi, ginandromorfi adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana seseorang memiliki sifat-sifat yang biasanya dimiliki pada lawan jenisnya. Sheldon biasanya menyebutkan dengan indeks G. Misalnya, pria yang mempunyai indeks G-nya tinggi itu memiliki tubuh yang lembut, lalu bulu matanya itu panjang. Lalu yang terakhir adalah aspek tekstual. Nah, komponen ini menggambarkan ukuran kehalusan atau kekasaran fisik atau yang disebut dengan komponen T. Komponen T menilai keindahan dan kemenarikan yang hanya bisa dilakukan secara objektif. Ketiga, distribusi dan konstasi somototip. Dalam hal penelitian Sheldon menyatakan bahwa masing-masing somatotip primer dinilai 1-7, atau ada 343 pola somatotip. Pada awalnya, Sheldon menemukan 76 pola, lalu disempurnakan menjadi 267 pola. Pada awalnya, Sheldon mengatakan bahwa somatotip seseorang bersifat tetap atau konstan, tidak dapat berubah. Pada perkembangannya, Sheldon memperbarui pernyataannya, somatotip bersifat konsisten lintas waktu, kecuali terdapat beberapa perubahan substansial dengan adanya perubahan makanan dan fisik seseorang. Baiklah, selanjutnya adalah dinamika kepribadian. Nah, yang pertama adalah dimensi temperamen. Dimensi temperamen mempunyai 3 kelompok primen temperamen. Yang pertama adalah viscerotonia. Orang dengan viscerotomia yang tinggi menunjukkan rasa cintanya pada kenyamanan dan cita rasa makanan, senang bergaul, dan penuh perasaan. Sikap tubuhnya rileks, reaksinya lambat, dan tidak mudah marah. Mereka mudah bergaul dengan siapa saja.
Lalu yang kedua adalah jenis somatotonia. Nah, skor tinggi pada komponen ini dimiliki oleh orang yang memiliki cintaan pada petualangan fisik, berani mengambil resiko, agresif, kurang peka terhadap perasaan, dan suka ribut. Lalu yang ketiga adalah cerebrotomia. Nah, skor tinggi pada cerebrotomia ada pada orang yang tidak suka menonjolkan diri, orang yang suka menahan diri, tertutup, pemalu, sering takut pada orang lain. Kedua, hubungan antara komponen jasmani dengan temperamen. Sheldon melakukan penelitian lebih dari 5 tahun pada 200 laki-laki kulit putih, mahasiswa, dan sarjana yang terlibat pada aktivitas akademik. Setelah melakukan penelitian, Sheldon memperoleh angka korelasi yang tinggi, yaitu kurang lebih 80. Menurutnya, hasil dari pengukuran morfologi pada temperamen merupakan ekspresi pada tingkatan yang berbeda daripada komponen yang umum. Nah, pada tabel dapat kita lihat somatotip endomorfi memiliki korelasi viscerototonia yang tinggi. Lalu pada somatotip mesomorfi terdapat korelasi yang tinggi pada somatotonia. Nah, lalu pada ektomorfi terdapat korelasi yang tinggi pada cerebrotomia. Analisis rasional memberi alasan lain mengapa ada korelasi antara morfologi dengan temperamen, yaitu 1. Penguatan atau reinforcement. Orang dengan morfologi tertentu akan menemukan model tingkah laku yang efektif bagi dirinya untuk memperoleh penguatan. Yang kedua adalah stereotip. Masyarakat telah mengembangkan pendapat bahwa orang dengan morfologi tertentu hendaknya bertingkah laku tertentu. Yang ketiga, pengasuhan. Pengaruh lingkungan terutama pada masa bayi bisa mempengaruhi fisik dan perkembangan fisik mempengaruhi tingkah laku. Yang keempat, genetik. Genetik mempengaruhi struktur fisik dan tingkah laku. 3. Hubungan antara somatotip dengan delinkuensi dan psikiatri. Sheldon melakukan penelitian terhadap sekelompok delinkuen di panti rehabilitasi Westham, lalu menghasilkan kesimpulan delinkuen cenderung mesomorfik. Delinkuen cenderung memperoleh nilai tinggi afektif dan dinilai komponen heboidnya kurang. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi dari teori William Herbert Sheldon. Yang pertama itu ada pendidikan anak. Dalam teori yang dikembangkan oleh Sheldon, dia mengasumsikan proses sosialisasi pada anak-anak harus disesuaikan dengan latar belakang proses potensi somatotip dan temperamennya, agar anak-anak itu bisa berkembang maksimum seperti yang dikehendaki. Di mana dalam pengembangan optimal ini, Sheldon mirip dengan Maslow, Rogers, dan pakar humanistik lainnya yang menempatkan aktualisasi diri sebagai tujuan utama hidup manusia. Mendidik anak dengan memperhatikan variabel dasar yang dimiliki anak itu memiliki peluang yang paling menguntungkan. Misalnya dalam mengembangkan sosialisasi dan hubungan interpersonal. Anak yang somatotonik mungkin membutuhkan pendekatan disiplin dan kaku. Anak cerebrotonik membutuhkan perlindungan dari pengaruh lingkungan. Sedangkan anak viscerotonik membutuhkan kelompok sebaya untuk mengembangkan potensi sosialisasinya secara optimal. Di mana umumnya para ahli juga berpendapat bahwa pendidikan harus disesuaikan dengan potensi bakat anak, di mana bakat hanya dimiliki sebagai kualitas dari arah perkembangan. Menurut Sheldon, walaupun ini hanya sebatas hipotesis, beliau berkata, untuk melengkapi proses perkembangan bakat itu, pada prosesnya, metode atau teknik yang dipakai hendaknya disesuaikan dengan komponen somatotip masing-masing anak. Aplikasi yang kedua itu ada psikoterapi, di mana Sheldon merupakan pakar yang menganggap sehat dan sakit jiwa itu sebagai suatu kontinum. Semakin tinggi nilai indikatornya, maka semakin menyimpang tingkah laku seseorang. Nah, di mana pemakaian indikator psikiatri bisa menguntungkan, tapi juga bisa merugikan. Kalau saja pengisian checklist yang digunakan pada psikoterapi Sheldon ini sudah benar dan analisisnya sudah benar-benar terpercaya dan
penilaian kuantitatif itu sangat membantu menyingkat waktu diagnosis. Nah, checklist juga dapat mengurangi subjektivitas dan mendorong proses terapeutik tersusun dan standar performansi yang baku. Namun perlu perhatian ekstra, karena kemudahan itu bisa membuat terapis terlena. Pemakaian checklist yang sembrono dan memakai checklist sebagai sumber utama diagnosis dapat menghasilkan kesimpulan yang tidak valid, merugikan proses terapi secara keseluruhan. Selanjutnya itu ada analisa kasus dari teori William Herbert Sheldon. Dunia sepak bola sangat erat dengan prestasi pemain, di mana prestasi yang baik harus ditunjang dengan kualitas pemain pula. Dalam permainan sepak bola, dibutuhkan keterampilan gerak yang berhubungan dengan aspek fisik, yaitu kekuatan otot, kelincahan, kelenturan, keseimbangan, dan koordinasi yang baik. Di mana penentuan tubuh pemain dapat dilakukan dengan penilaian tubuh atau somatip yang merupakan bentuk kualifikasi terhadap bentuk dan komposisi tubuh. Di mana somatip adalah studi yang mempelajari sistem tipologi tubuh manusia. Jenis somatip pemain sepak bola biasanya didominasi dengan tipe mesomorfi.